Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Alhamdulillah hari ini tidak hujan dan alhamdulillah juga saya kembali menjumpai teman-teman subscriber saya, non-subscriber saya, dan siapa saja yang menonton video saya ini. Tutorial kita hari ini adalah 6 cara memperbaiki error System Service Exception Blue Screen of Death di Windows 10. Jadi kalau kalian sementara ini sedang mengalami blue screen of death dengan kode error System Service Exception, jangan kemana-mana, let's get tutorial started. Hal yang perlu kalian ingat itu adalah, kalian ingat dulu jenis blue screen of death apa yang sedang kamu alami. Itu yang pertama-tama. Jadi ini berlaku untuk semua blue screen of death, bukan hanya untuk System Service Exception. Jadi kalau kalian sedang mengalami error dengan kode System Service Exception, maka silahkan tonton video ini sampai habis. Semoga saja dengan video ini masalahmu, frustasimu bisa terobati dan bisa diperbaiki kembali. Perlu teman-teman ketahui ya bahwa kesalahan System Service Exception itu terjadi karena beberapa alasan. Bisa terjadi karena kesalahan grafik, user interface, file system yang rusak, dan masalah driver yang ketinggalan zaman atau sudah usang atau sudah jadul, atau mungkin juga karena sudah rusak drivernya. Mengingat ada kemungkinan penyebab daripada System Service Exception, maka semoga saja kalian bisa memperbaikinya dengan menonton video ini. Dan kalaupun belum bisa diperbaiki, kamu bisa silakan tanya kepada saya. Oke, sekarang langsung saja mari kita mulai cara memperbaiki error tersebut. Yang pertama tentu saja kamu harus perbarui Windows 10 kamu ya. Jadi salah satu penyebab daripada blue screen of death System Service Exception ini karena kamu tidak pernah atau mungkin tidak pernah sama sekali memperbarui kamu punya Windows 10. Jadi untuk memperbarui itu tentu saja caranya gampang sekali ya. Kalian tinggal masukkan saja, ketikkan setting. Kemudian kalian menuju ke update and security. Di sini tentu saja kalian harus melakukan update ya, check for updates. Oke, kamu bisa lihat di sini ya. Terakhir saya cek itu kemarin jam 20:06. Maksudnya jam 8:00 malam ya. Kita sekarang cek lagi update-nya. Saya suka sekali mengecek. Saya punya laptop ini laptop jadul ya. Alhamdulillah, oke, sejauh ini saya belum pernah mengalami yang namanya blue screen of death. Jadi kalau teman-teman mengalami blue screen of death, jadi kalian harus sering-sering kalian update kalian punya Windows. Karena sementara ya mengecek, yang jelasnya kalian sudah tahu ya bahwa yang pertama itu adalah kalian harus melakukan update Windows. Jadi sekarang saya minimize aja, nanti saya akan lihat kembali apakah ada updatean terbaru atau tidak. Sekarang mari kita menuju ke cara yang kedua. Cara yang kedua itu untuk memperbaiki yang namanya System Service Exception itu dengan perbarui driver kamu. Saran saya punya video cara untuk memperbarui driver itu dengan salah satunya mendownload atau memakai yang namanya driver booster. Oke, saya kasih lihat ya. Saya punya di sini. Nah, ini dia. Ini kita buka yang ini ya. Driver booster ini ada ya, driver booster ini kita buka aja. Oh ya, saya tidak akan membicarakan yang ini ya, saya hanya memberitahukan bahwa aplikasi ini sangat bagus sekali untuk mengecek apakah driver kalian itu masih baru atau sudah usang. Oke, jadi saya tidak akan membicarakan yang ini karena saya sudah pernah membicarakan ini sebelumnya. Silakan videonya ada, jadi nanti di scan aja kalian ya. Nah, di sini terlihat 5 driver have been updated since driver booster was installed. Jadi ada 5 driver yang sudah diupdate sejak saya menginstall yang ini. Dan kalian juga lihat di sini ya, driver status up to date. Alhamdulillah, last scan itu 4 hari yang lalu. Kita tutup aja yang ini ya. Sekali lagi, silahkan download driver booster. Saya punya videonya, nanti saya akan berikan linknya ya. Kita tutup ini. Jadi untuk memperbarui driver itu kalian masuk sini, masuk kepada device manager. Ini sudah ada ya. Kita buka ini. Jadi di device manager ini terutama ya, kalian yang saya sarankan sekali untuk mengecek awal-awal itu, pertama sekali adalah ini adapternya. Ini display adapternya. Saya menggunakan Radeon ya. R5 grafik. Di caranya tentu saja kalian klik kanan lalu update driver, lakukan yang ini.
Jadi saya tidak akan berbicara banyak, yang jelasnya kalian silakan saja lakukan dulu scanning dengan driver booster yang tadi, nanti akan diperlihatkan yang mana saja. Tapi kalau kalian mau melakukannya manual ya dengan yang cara melalui device manager. Ini yang kedua. Sekarang mari kita menuju cara yang ketiga untuk memperbaiki yang namanya sistem service exception ya. Ini dengan cara menjalankan CHK DSK. Gimana caranya? Jadi yang ketiga itu kita masuk ke CMD, oke, ini command prompt ya. Lalu kita buka command promptnya. Oh, sorry. Saran saya, jangan sampai kalian mengulangi lagi. Bukan sebaiknya ya, seharusnya pakai run as administrator. Yes. Di sini kalian tuliskan CHKDSK. Lalu sebaiknya kalian cukup cek yang C-nya aja dulu. Spasi C. Oh sorry, saya lupa ya. Titik 2. Kalian lihat sini ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Tadi CHK DSK, oke, spasi Charlie, oke, C, oke, lalu titik 2 spasi garis miring F. Di sini tertulis the type of the file system is NTFC, cannot lock current drive. Kenapa? Sedang dipakai di sini. Oke, sedang dipakai, terus dikatakan kalau mau restart, oke, kalau mau dicek waktu restart, yes, oke. Kalau tidak mau N. Ini cara yang pertama. Jadi kalau kalian mau langsung lihat hasilnya daripada CHKDSK, kalian no-kan saja di sini, lalu enter. Oke, berarti no ya. Setelah itu kalian exit aja. Cara yang kedua, cara yang ini ya. Kalian masuk ke this PC. Kalian masuk ke C, lalu kalian klik kanan, masuk ke properties. Lalu di properties ini, oke, kalian masuk ke tools, lalu cek sama dengan yang tadi. Cuman orang biasanya selalu menyarankan melalui CMD, nggak ada masalah. Oke, kalau kalian tidak mau tadi apalagi pas reboot ya, lalu mengecek, kalau mau langsung cek saja di sini. Di sini tertulis you don't need to scan this drive. Kamu tidak perlu untuk men-scan drive ini. Kenapa? We haven't found any errors on this drive. Kami tidak menemukan satu error pun, satu kesalahan pun di drive ini. You can still scan the drive for errors if you want. Kamu dapat men-scan drive ini, hard disk ini, oke, jika kamu ingin. Oke, bolehlah kita scan aja ya. Oke. Kita tunggu scanningnya ini tergantung daripada kecepatan kalian punya sistem. Kalau sistem kalian bagus berarti akan cepat. Kalau lama, kalau sistem kalian laptop kentang kata orang ya pasti akan lama juga. Kayak di sini terlihat 45 menit second remaining. Ini karena dibarengi dengan rekaman, makanya dia agak lama. Oke, so your drive was successfully scanned. Jadi drive-mu sukses di scan, Windows successfully scan the drive, no errors were found. Tidak ada error yang ditemukan. Kita close aja. Itu salah satu cara untuk memperbaiki sistem service exception. Kalau di situ rusak berarti kalian harus perbaikinya. Oke, itu yang ketiga. Sekarang kita masuk ke yang keempat. Saya tutup dulu ini. Ternyata oke, kita kembali kepada Windows Update lagi. Kalian bisa lihat sini ya, you are up to date. Kamu up to date. Oke, last check today at 1:29, jam 1:29. Oke, jadi ini yang pertama tadi, bahwa saya adalah up to date. Kita tutup. Sekarang kita masuk ke yang keempat. Yang keempat ini lakukan SFC scan. SFC itu singkatan daripada System File Checker. Jadi biasanya setelah melakukan hard disk error atau CHKDSK, lakukanlah yang namanya SFC. Bagaimana caranya? Kembali kita masuk ke CMD, Run as Administrator. Di sini teman-teman tuliskan SFC spasi / garis miring scan now. Oke, jangan lupa N-nya 2 ya. Jadi saya ulangi lagi, SFC spasi / garis miring scan now, enter. Oke, let me tell you something about this. Saya beritahu sesuatu mengenai ini ya. Ini waktunya 20-40 menit. Oke, beginning system scan. This process will take some time. Di proses ini butuh waktu.
Kalian bisa lihat ya, ini baru 1 menit. Jadi, kalau terjadi error, dia akan mengatakan bahwa akan ada error. Nanti saya akan kasih lihat contoh daripada yang terjadi error dan juga contoh yang sukses. Jadi, scan SFC itu buat saya bukan hal yang baru ya. Saya mungkin dalam 1 bulan itu 3-4 kali, terutama kalau saya memberikan tutorial. Karena ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki blue screen of death. Itu yang perlu kalian ketahui. Mari kita menuju ke cara yang kelima ya. Cara yang kelima itu jalankan atau lakukan DISM. Jadi apa itu DISM? DISM adalah singkatan daripada Deployment Image Service and Management. Utility ini atau tool ini itu terintegrasi dengan berbagai fungsi ya. Dan ini gunanya sangat bagus sekali kalau cek error disk udah nggak berlaku. Salah satu cara pamungkas yang harus kita lakukan untuk menghilangkan atau memperbaiki yang namanya System Service Exception itu dengan jalankan DISM. Caranya gimana? Kita kembali masuk kepada CMD, selalu run as administrator. Di sini kalian tuliskan. Jadi kalian tuliskan di sini, DISM spasi. Garis miring online spasi garis miring clean up image garis miring check health. Jadi kesehatannya dicek. Sekarang kita enter. Dia sementara mengecek. Alhamdulillah ini tertulis no component store corruption detected. The operation completed successfully. Jadi kalau sudah begini kalian tidak perlu lagi teruskan. Tetapi seandainya ada kesalahan error, maka kalian lanjutkan dengan yang kedua. Kalau di sini yang pertama ada check health, sekarang bukan check health lagi tetapi scan health-nya. Jadi kesehatannya di scan ya. Ini di DISM online clean up image lalu scan health lalu enter. Nah, kalau ini butuh beberapa saat ya karena dia men-scanning. Ini waktunya cukup lama, tapi kita tunggulah, semoga tidak terlalu lama. Kalau lama saya akan skip ya. Wow, ini baru 4% ya. Ini butuh waktu yang cukup lama. Saya akan biarkan dia melakukan scanning karena saya juga butuh ini. Jujur saja saya tidak terlalu sering melakukan yang kedua ini karena dia waktunya cukup lama. Jadi sekarang saya minimize. Jadi itu ya, kalian melakukan yang namanya DISM. Baik baik check health maupun scan health. Lalu cara yang terakhir, yang keenam yang kalian bisa lakukan untuk memperbaiki yang namanya System Service Exception itu terpaksa kalian harus melakukan reset Windows 10 kalian. Jadi kalau kalian tidak mau install ulang, ya kalian harus reset. Caranya gimana? Kalian masuk ke sistem. Oh ya, by the way saya pakai shortcut ya. Jadi Windows logo tambah I, lalu kemudian masuk ke Update and Security. Kemudian kalian masuk ke di sini. Mana recovery? Ini recovery. Ini dia recovery. Kemudian kalian pilih yang pertama, reset this PC. Sekali lagi, ini adalah the last option. Ini opsi terakhir ya. Kalau kalian tidak mau menginstal ulang, kalian harus reset this PC. Saya bacakan, if your PC isn't running well, kalau PC-mu tidak berjalan dengan baik, resetting it might help. Mereset ulang mungkin dapat membantu. This lets you choose to keep your personal files or remove them and then reinstall Windows. Resetting ini memberikan kamu memilih untuk keep, menaruh atau menyimpan file-file pribadimu atau kamu remove them, hapusnya, and then reinstall Windows. Jadi kamu bisa pilih ya, apakah kamu mau memelihara atau tidak menghapus kamu punya file. Sekali lagi, ini adalah opsi yang terakhir yang kalian bisa harus lakukan kalau kalian tidak mau install ulang kalian punya PC. Oke? Jadi saya kira itu aja ya, 6 cara memperbaiki error System Service Exception Blue Screen of Death di Windows 10. Semoga dari 6 cara ini, saya tidak sarankan untuk melakukan yang ke-6 ya, atau yang terakhir. Semoga saja cara yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 bisa mengobati ataupun memperbaiki kalian punya blue screen of death. Oh ya, kalian tidak perlu harus melakukannya semuanya. Tapi kalau kalian bisa melakukan semuanya itu lebih baik. Saya kira cukup itu aja ya. Semoga tutorial ini berguna untuk seseorang.
Buat kamu yang baru nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan icon belnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Beri like kalau kamu like, dislike saja kalau memang tidak suka. Beri komen, dan jangan lupa juga kalian bisa request tutorial. Satu yang saya inginkan juga, please share my video kepada teman-teman yang lainnya agar suatu saat nanti channel saya bisa berkembang. Akhirnya peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.